ya. Pada usia itu adalah emosi yang berkembang. Tapi 7 tahun ke depan, mulai usia SD, ayah bunda akan menemukan anak-anak yang kritis. Mulai mempertanyakan semua. Kenapa harus salat? Kenapa harus baca Quran? Kenapa harus baca doa? Kenapa ayah nggak sholat? Kenapa bunda nggak sholat? Kenapa aku aja yang puasa? Kenapa abang nggak puasa? Dia mulai mempertanyakan semua. Dia mulai mengkritisi kita. Maka sering nih bunda temui ya, orang tua yang anaknya di TK, kemudian masuk ke SD, lalu protes. Bun, kok di SD itu pendidikannya nggak seperti di TK ya? Dulu anak saya ketika di TK tuh orangnya manut, nurut. Sekarang tuh suka membantah. Sekarang tuh suka nanyain balik semua yang saya kasih tahu. Apakah pendidikan kita yang salah? Bisa jadi ada hal-hal yang tidak berjalan dengan sempurna. Tapi kita sendiri harus paham nih bahwa anak kita itu sudah menjadi orang yang berbeda di 7 tahun berikutnya. 7 tahun pertama otak emosinya, 7 tahun kedua itu adalah otak logikanya. Dia sedang berkembang otak berpikirnya. Dia mulai menanyakan, kenapa ya sholat itu harus 2 rakaat? Kenapa harus sholat 5 waktu? Siapa yang nyuruh? Dosa itu seperti apa? Neraka itu seperti apa? Surga itu seperti apa? Kalau anak TK tuh gampang ya bun ya. Menggambarkan neraka itu kita cukup bakar api unggun sebesar-besarnya, kita udah bisa bikin dia takut. Seperti inilah api neraka nak. Tapi di usia SD dia bisa lihat api yang lebih besar dari itu, nggak takut lagi. Nggak ada lagi rasa takutnya. Itu cuma akalan-akalan bunda. Maka kita yang harus bersiap. Tidak hanya dengan ilmu tapi dengan iman. Karena ilmu ini disampaikan dengan iman. Belajar menjadi orang tua. Bukan karena pandemi, tapi karena memang itulah kewajiban kita. Pahami dengan baik, anak saya pengen tahu banyak hal. Maka ayah, jadilah kamus berjalan. Bunda, jadilah kamus berjalan. Jadilah kita ensiklopedia buat anak-anak kita. Dia nanya apa aja tuh kita tahu. Bun, kenapa ya bun batang rambutan ini kayak begini? Kenapa batang pisang seperti itu? Kenapa ya bun matahari itu kalau jam segini tuh begini? Kalau kita nggak tahu kita bilang, banyak mana tanya besok saya tanya di sekolah. Dia nanya kenapa kita sholat? Ya sholat itu perintah Allah. Ya kenapa kita harus sholat? Selagi banyak tanya, badoso, aku banyak tanya masuk neraka. Dia nak mau masuk neraka. Anak SD udah nggak bisa digituin bun. Anak TK mah bisa, SD nggak bisa. Dia perlu jawaban yang masuk akal. Maka caranya apa? Ya belajar kita. Kenapa? Cari tahu. Duduk, yuk sini nak, duduk bersama. Kita baca. Abang yakin nggak dengan Al-Quran? Abang tahu nggak Al-Quran ini siapa yang mengatakan di dalam Al-Quran ini? Allah. Siapa Allah itu nak? Nah kita kaji dulu. Abang yakin nggak semua kata-kata di Al-Quran ini benar? Benar. Maka yang nyuruh kita perintah sholat itu siapa? Anak Allah. Nah iman dibangun melalui dialog. Ya, kecerdasan anak diiringi dengan iman. Maka ya bunda harus melek matanya, harus cerdas. Nggak bisa lagi ngandalin ilmu warisan dari orang tua kita, nggak bisa. Ini bukan coba-coba ya. Kita dulu bisa coba-coba error, coba-coba berhasil. Tapi sekarang mendidik anak dengan ilmu, apalagi di zaman sekarang. Handphone, bagaimana handphone ini kita atur? Jangan sampai ada keluhan yang mengatakan, deh bunda, nggak bisa dilarang anak tuh pakai handphone loh bunda. Kalau dilarang begulang-gulang nyo, maki-maki nyo, campak-campakan sadonyo. Ada nggak anaknya kayak itu? Ada. Sekarang ada. Sudah ada cikal bakalnya ke arah itu. Ingat ya, pernah nggak dengar Budi Ashari ngomong, yang punya handphone yang beli siapa? Kita. Yang beliin pulsa siapa? Kita. Kok bisa diatur sama anak? Mendidik anak itu pun harus tega. Bukan berarti kita tidak izinkan, karena handphone itu sekarang guna ya buat belajar. Tapi ayah bunda harus punya aturan yang jelas. Kapan handphone ini boleh dipakai dan kapan tidak boleh dipakai. Barang-barang yang akan menyebabkan mudarat kepada anak, tidak ada yang namanya hak milik. Bolehnya hak pakai. Mau kendaraan, mau sepeda kah, mau motor kah, mau handphone kah, ya, mau komputer kah, mau tab kah, itu semua hak pakai.
benda-benda itu ada baiknya dan ada mudaratnya. Maka nggak ada cerita hak milik, semuanya hak pakai. Kamu boleh pakai dengan ketentuan. Ya, sekali anak kita candu dengan HP pun kita nggak bisa. Sekarang kalau dia sudah sampai pada tingkat candu, kita ambil dia nangis, tetap ambil. Walaupun dia mau guling-guling, mau seharian nangis, silahkan. Ya, itu ada trik-triknya ya. Mau dia nangis seharian, silahkan. Bayangkan bahayanya HP. HP ini luar biasa loh Bun, kita udah bahas ya. HP ini luar biasa bahayanya untuk anak-anak kita. Pornografi itu diperkenalkan dengan cara yang sangat luar biasa. Kita yang nggak ngerti, orang menciptakan pornografi di HP itu pakai ilmu pendidikan perkembangan anak, pakai ilmu psikologi, sehingga dia tahu pada usia gini seks itu akan menarik bagi anak dengan cara seperti apa. Kita yang nggak ngerti. Mohon maaf ya Bun, Ayah. Bagi kita tuh siluet badan perempuan tuh kalau belum nyata bener tuh belum pornografi menurut kita. Tapi bagi anak SD kelas awal Bun, siluet pinggang perempuan, siluet aja Bun ya, nggak kelihatan ya. Bagi dia tuh sudah menimbulkan imajinasi. Dia mulai mikir, ini apa ya? Bunda coba aja, kalau nggak percaya buka HP, Bunda cari apa yang keluar apa. Ya, maka kita harus hati-hati. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan sekolah yang mengharuskan kita pakai HP, pemerintah yang mengharuskan kita pakai HP, karena itu kenyataan. Tapi perkuat imun kita, perkuat imun anak kita. Batasi semuanya, awasi semuanya. Perhatikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Karena ini penting. Itu pertama ya, otak logika yang sedang berkembang, dia pengen tahu. Yang kedua, ini saatnya ayah bunda memperketat untuk dekat dengan anak. Banyak orang tua yang merasa ketika anaknya udah SD, anaknya lah gadang, biarlah nyopai surah, nyopai main kawan-kawannya. Justru inilah saat-saat rentan. Para ayah, saatnya ayah berdiri bawa anak-anak kita ke masjid. Ya, jangan biarkan mereka lepas dari kita. Maghrib, subuh, waktu-waktu terdekat subuh, maghrib, isya, dampingin anak kita, terutama anak laki-laki, bawa dia ke masjid. Jangan biarkan dia bergaul dengan teman-temannya tanpa pengawalan kita. Para bunda juga seperti itu. Anak perempuan kita mulai tumbuh Bun. Kelas 1, kelas 2 nggak berasa. 3, 4 mulai, 5, 6 dia sudah mulai punya pola pikir. Justru itulah saat-saat penting kita harus dekati anak kita. Kita harus yakini bahwa kita menguasai semua apa yang ada dalam pikirannya. Caranya gimana? Perbanyak komunikasi. Perbanyak meluangkan waktu untuk bercerita dengan anak. Ada 3 waktu terbaik untuk kita dengan anak. Yang pertama adalah bangun tidur. Ya, tolong dicatat baik-baik. Bangun tidur. Pastikan kita sebagai orang tua hadir ketika anak bangun tidur. Jangan membangunkan anak dari jarak 10 meter. Apalagi kita di dapur. Ya, jago lah nih alunya jemparari kok. Tak kapai sekolah bagai. Ayah jago anak tuh. Ya, cara terbaik membangunkan anak, dekatin dia, pegang kepalanya, ya, dudukkan badannya, usap punggungnya, lalu bisikkan di telinganya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada yang belum hafal doa bangun tidur? Nah, baca lagi buku tuntunan doa. Gosok punggung anak itu, gosok kepalanya, bisikkan di telinganya. Nak, yuk kita wudhu sayang, sholat subuh. Kalau anak laki-laki bangunkan oleh ayah, kalau anak perempuan bangunkan oleh ibu. Bagi tugas kita. Laki-laki kedekatannya harus dengan ayahnya. Jangan biarkan terlalu dekat sama ibu. Ada masanya dia dekat dengan ibunya, ada masanya dia dekat dengan ayahnya. Kalau udah usia SD, ayahlah yang harus berperan. Kalau usia ke bawah ya, SD ke bawah, itu boleh ibu, karena masa pengasuhan, ya, kita yang ngurusin. Tapi kalau masa usia SD, anak perempuan harus dekat dengan ibunya, anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Kenapa? 7-14 dia sedang cari figur bagaimana menjadi laki-laki. Nggak mungkin dia ngadopsi dari ibu, karena ibu perempuan. Kalau anak perempuan, dia lagi belajar bagaimana menjadi anak perempuan, maka dia harus lihat figur ibunya. Maka pada usia 7 tahun ke atas, anak laki-laki dekatkan dengan ayahnya, anak perempuan dekatkan dengan ibu
balik pada usia 14 tahun ke atas. Ya, jadi bunda nih yang berperan. Kalau anak perempuan kita tidur, bangunkan dia, usap punggungnya, gosok kepalanya, dan titik sensitif orang-orang patuh sama kita tuh dari sini sampai ke tulang ekor. Gosok tuh. Ayo sayang, bangun nak, baca doa ya sayang. Kita sholat yuk, duduk dulu. Ayo berdiri. Mulai hari-harinya dengan kata-kata yang baik. Mulai dengan kalimat thayyibah. Mulai dengan mengingatkan dia bersyukur kepada Allah. Itu bentuk penjagaan kita. Yang kedua, waktu terbaik itu adalah di siang hari. Nah, ini nggak mungkin ya, karena kita kerja. Tapi kalau ada ibu-ibu yang tidak bekerja bisa membersamai akan luar biasa. Bersamai anak kita selama 1 hari. Belajar, kita tahu apa yang dia dapatkan, apa yang dia dengar. Oke, itu waktu kedua. Waktu ketiga terbaik adalah menjelang tidur. Jangan pernah biarkan anak-anak kita tidur di depan televisi, tidur di depan handphone sampai dia tertidur. Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan menjelang waktu tidurnya akan dibawa ke dalam memorinya. Ya, akan dia bawa ke dalam memori terbaiknya. Bayangkan ketika yang dia tonton itu adalah sesuatu yang tidak baik. TikTok yang ditontonnya, ya, game yang dilihatnya, maka sampai pagi itu berputar dalam otak kita apa yang kita lihat semalam. Kalau bunda nggak percaya, cobain ke diri kita. Malam tuh tengokin TikTok tuh berulang-ulang satu lagu ya, berulang-ulang. Bangun pagi itu begitu melek mata kita tuh berputar di dalam memori kita apa yang kita lihat semalam. Begitu juga dengan anak. Maka yang ayah bunda lakukan adalah dampingi anak kita. Kalau nggak bisa dua-dua gantian. Malam ini ayah, malam besok bunda. Ngomong sama anak kita. Sayang, tadi seharian ngapain aja? Ketemu sama siapa? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan? Inilah saatnya kita mengklarifikasi. Mana yang benar diambil, dikuatkan. Mana yang nggak benar, buang. Bun, tadi tuh teman aku bun, dia ngomongnya jorok. Dia ngomong apa? Dia ngomong ini loh bun. Terserah ya dia ngomong apa. Menurut kamu itu baik nggak? Enggak bun, itu kan nggak boleh, dosa benar. Itu buang. Buang dalam memori kita, itu nggak benar, itu nggak baik. Karena sesuatu yang buruk yang dia lihat di pagi hari, tidak ada orang tua yang mengklarifikasi itu baik atau buruk. Dia akan menyimpan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dan boleh dilakukan. Bahaya nggak nanti? Ya, ada perbuatan yang tidak baik yang dia dengar, kemudian dia simpan. Maka ukurannya bun, kenapa kita klarifikasi malam? Karena apa yang dia lihat, dia rasakan itu akan menunggu 24 jam sampai dia simpan di memori terbaiknya, di otak limbik. Otak emosi, otak memori jangka panjang kita adalah otak limbik. Dia akan simpan setelah 24 jam. Maka sebelum 24 jam, segera klarifikasi. Termasuk kalau ayah bunda ngomel, marahin anak ya, nyubitin, bahkan mukul mungkin di pagi harinya, di siang hari, di sore harinya, segera klarifikasi sebelum dia tidur. Jangan sampai dia bawa ke alam bawah sadarnya. Kalau dia sakit hati sama kita, itu akan menjadi dendam yang terpendam. Ya, kalau dia kecewa dengan kita, itu akan menjadi kecewa yang mendalam. Yang dia sendiri itu nggak nyadar, tapi tersimpan dengan baik di dalam memori alam bawah sadarnya. Maka itulah waktu-waktu yang ayah bunda harus jaga. Jangan biarkan anak kita pergi jauh dari kita. Kalau 3 waktu itu bunda jaga dengan baik, insya Allah mereka akan dekat dengan kita. Ada masanya nanti bun, kita pengen mereka curhat sama kita. Ya, ketika dia remaja tuh pengen banget dia tuh cerita, dia sukanya sama siapa, kan kita bisa bantu. Dia punya masalah apa tuh dia bisa bantu. Lihatlah anak remaja sekarang, kemana mereka pergi? Dengan teman-teman sebahagianya. Apakah mereka nggak boleh berteman? Silahkan. Tapi kita tetaplah menjadi sandaran utamanya. Dan itu dibangun. Itu disiasati, dipersiapkan. Nggak bisa bunda tiba-tiba dan ayah tiba-tiba mengharapkan di usia remaja tiba-tiba dia datang kepada kita untuk mencari solusi dari persoalannya. Nggak bisa. Itu dibangun dari sekarang. Dari usia 7 tahun kedua. Di saat mereka mulai berpikir ada orang lain yang lebih baik dari kita, di saat dia berpikir bahwa kita bukan satu-satunya sumber kebaikan dan kebenaran, maka di saat itulah kita mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita. Rangkul mereka. Jangan biarkan mereka lepas.
terutama para ayah. Ayah bertanggung jawab loh ya. Ya, bagaimana mau anak perempuan, anak laki-laki? Tanggung jawab itu di tangan ayah. Akan jadi seperti apa anak perempuan kita? Ayah yang akan menanggungnya. Masalah auratnya, dari sekarang tuh udah mulai kita ajarin mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Maka ketika usianya nanti kita tinggal gampang, ya. Maka bunda, ayolah belajar. Ayah, ayolah belajar. Ayolah kembali lagi kepada anak-anak kita. Enggak penting mau ada HP, mau ada TV, mau ada game, mau ada pergaulan bebas di luar. Selagi kita menyiapkan diri kita, merangkul anak kita, mempersiapkan diri kita tempat anak kita kembali, maka yang di luar itu enggak jadi masalah. Kezoliman itu bukan sekarang aja, Bun. Dari zaman dahulu itu kezoliman udah ada. Cuma bentuknya yang berbeda. Ya, bertukar-tukar dari zaman ke zaman. Kita zaman dulu apa coba? Yang hal-hal yang buruk di zaman kita pasti ada. Hanya bentuknya berubah-berubah. Maka itu persiapan adalah pada diri kita dan keluarga kita. Keluarga yang pertama, sepakat antara ayah dan bunda mau dibawa kemana anak kita ini. Mau dijadikan apa mereka, ya. Kalau kita mau menjadikan mereka penghafal Al-Quran, Masya Allah luar biasa, itulah cita-cita yang paling mulia. Maka persiapkan diri kita dari sekarang, persiapkan anak-anak kita dari sekarang. Terserah ayah bunda mau ada yang melanjutkan di Al-Upas, alhamdulillah, bersyukur masih mempercayai kami. Kalaupun tidak, kami yakin semua sekolah itu bagus, Bun. Nggak ada sekolah yang didirikan untuk menghancurkan anak, itu nggak ada. Semua sekolah itu bagus dengan ciri khas dan karakternya masing-masing. Tapi tetap kembali kepada kita orang tua, apakah kita mampu mengawal anak-anak kita, ya. Maka pesan ini kami titipkan kepada ayah bunda. Kalau seandainya kita tidak bersama lagi ke depannya dalam mendidik anak, ayah bunda melanjutkan di tempat yang lain, pegang anak kita baik-baik, Bun. Sekolah itu hanya pembantu, hanya membantu kita mewujudkan cita-cita kita. Sesungguhnya semuanya itu ada di tangan kita. Persiapkan diri kita, persiapkan anak-anak kita, terutama para ibunda, ya. Ayah akan mengambil porsinya, tapi semua letaknya juga di tangan kita. Kita ibunda, para ibunda ini adalah jembatan antara anak kita dengan ayahnya. Maka jadilah jembatan yang baik. Kalau jembatannya udah rusak, buruklah hubungan ini. Karena ayah memang tidak terbiasa mengungkapkan rasa kasih sayang. Dia tidak terbiasa dekat dengan anak. Maka bunda lah yang menjadi jembatannya, ya. Jangan lengah. Sekarang amanah itu berpindah ke tangan bunda. Maka bersiaplah menjadi ibu terbaik, sehingga apa yang Allah janjikan itu, bahwa surga itu terletak di bawah kaki kita, kita berhak mendapatkannya, ya. Hantarkan kesolehan anak kita itu dengan kita, dengan lisan kita. Kita yang ikut serta, jangan sampai nanti, Bun, kita menyesal, ya. Ternyata bismillah pertama anak kita itu bukan kita yang mengajarkan. Al-Fatihah anak pertama kita itu bukan dari kita. Dia belajar sholat itu bukan dari kita. Dia belajar berinfak itu bukan dari lisan kita. Gimana kita meyakinkan kalau kata Allah kan, sesungguhnya siapa yang berbuat baik itu dia akan kembali kepada dia, ya. Dan sekali lagi bunda ingatkan,